Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, sebelumnya di sini saya akan mengecek kehadiran. Apakah semuanya sudah hadir? Hadir semua. Ya, untuk itu saya harap kalian tetap semangat ya di masa pandemi seperti ini. Saya harap kalian tetap belajar dan juga banyak membaca. Ya, Bu. Sebelumnya kan minggu kemarin kita sudah membahas KD ini ya, KD 3.2. Nah, adakah yang masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Saya, Bu. Ya, silakan ya, Kak. Kemarin kita membahas mengenai perlawanan di berbagai daerah, Bu. Ya, baik. Kemarin kita membahasnya secara umum ya. Jadi di sini kita akan fokuskan untuk membahas mengenai yang Portugis dan juga Spanyol. Kemudian subbahasan kita hari ini yaitu mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis dan Spanyol sampai abad ke-20. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran melalui LCD, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi masalah strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai dengan abad ke-20 secara kritis. Kemudian yang kedua, setelah melakukan penyelidikan melalui modul pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, sampai abad ke-20 secara kreatif. Kemudian yang ketiga, yaitu setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, yaitu Spanyol, sampai abad ke-20 secara kritis. Kemudian yang keempat, setelah presentasi, peserta didik diharapkan mampu menyajikan karya tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Eropa, yaitu Belanda, sampai abad ke-20 secara komunikatif. Yang kelima, setelah menyajikan produk berupa hasil PowerPoint, peserta didik diharapkan mampu menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa, yaitu Inggris, sampai abad ke-20 secara kreatif. Yang terakhir, setelah menyajikan produk, peserta didik diharapkan mampu merekonstruksi kehidupan bangsa Indonesia setelah kedatangan bangsa Eropa secara kreatif. Nah, untuk model pembelajarannya kita akan menggunakan PBL atau Project Based Learning. Nah, untuk merangsang kalian agar berpikir kritis, kita akan melihat video terlebih dahulu. Hanya untuk mencari rempah-rempah. Namun, pada tahun 1511, Portugis dalam kepemimpinan Alfonso berhasil menduduki Malaka. Hal ini memicu berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia, terutama perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh dan Maluku. Kita bahas satu persatu ya. Teman-teman sudah tahu, pada abad ke-15, Aceh adalah salah satu badan perdagangan yang memiliki kedudukan penting di Indonesia. Hal ini berawal sejak wilayah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Para pedagang Islam mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh karena Portugis membuat kebijakan melarang pedagang-pedagang Islam masuk ke wilayahnya. Kebijakan Portugis ini ternyata justru mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Aceh muncul sebagai kekuatan ekonomi politik yang baru di wilayah Indonesia Barat. Hal ini menjadi ancaman bagi Portugis. Portugis berupaya menghancurkan Aceh. Dan begitupun sebaliknya, Portugis adalah ancaman bagi Aceh. Karena Aceh juga ingin menguasai Malaka. Oleh karena itu, Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis. Pada tahun 1523 dan 1524, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Namun gagal karena rakyat Aceh berhasil mengalahkan pasukan Portugis. Portugis terus mencari cara untuk melemahkan Aceh sebagai pusat perdagangan. Aceh pun menerapkan beberapa strategi untuk menghadapi Portugis, yaitu melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata. Ya baik, sedikit saja ya videonya. Untuk lebih lanjutnya
Saya akan kirim linknya melalui grup WhatsApp. Iya benar. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perlawanan apa saja yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap Portugis dan juga Spanyol. Sebentar saya carikan bahan ajarnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kedatangan Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Nah, untuk perlawanannya nanti kalian akan saya beri tugas tersendiri. Jadi yang pertama yaitu ada pertentangan dengan Turki. Jadi sepanjang perjalanan sejarah bangsa Eropa tercatat mereka itu selalu tersandung oleh Turki. Ketika bangsa Eropa sedang berada pada zaman kegelapan, pemerintah Turki ini melarang umat Nasrani Eropa untuk berziarah ke kota suci mereka di tanah Palestina. Nah, hal ini tentu saja merugikan secara spiritual dan juga emosional, sehingga mendorong orang-orang Eropa memutuskan untuk berperang merebut kota suci dengan orang Turki. Nah, sehingga hal itu dapat mengundang sentimen tersendiri dalam diri bangsa Eropa saat itu.